Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktsibun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas setiap rezeki dan nikmat yang Allah berikan. Ada beda rezeki dan nikmat. Rezeki itu sering dikaitkan dengan materi, fasilitas hidup. Dan rezeki itu diberikan untuk setiap makhluk. Bukan hanya diberikan orang yang taat, orang yang ingkar pun diberikan rezeki. Bahkan hewan pun Allah berikan rezeki. Ibu tahu cacing tak? Cacing itu hidup di bawah tanah, tidak punya tulang. Kadang kalau ketemu tidak tahu mana yang belakang, mana yang depan, tapi dia hidup di dalam tanah. Kok dipikir-pikir di mana kekuatan cacing? Tapi dia hidup dengan rezeki Allah. Ini artinya bahwa setiap makhluk diberikan Allah rezeki. Tapi apa yang membedakan makhluk itu? Ketika makhluk itu bisa meningkatkan rezeki itu menjadi nikmat. Kalau begitu apa yang dikatakan nikmat? Nikmat itu hidayah. Karena itu yang Bapak Ibu selalu kita doakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada orang sebelumnya. Jadi yang telah Allah berikan nikmat kepada orang sebelumnya. Siapa itu? Dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Pertama, minan nabiyyin, yaitu jalan kehidupan para nabi. Itu nikmat yang Allah berikan. Apa bukti nikmatnya? Setiap situasi dan keadaan hidup Nabi itu bisa menjadi momentum untuk lebih dekat dengan Allah. Dapat kelapangan hidup, dia dekat dengan Allah. Dapat kesempitan hidup, itu juga peluang untuk dekat dengan Allah. Itu minan nabiyyin. Yang kedua, kata Allah, wasyuhada, yaitu orang yang syahid. Kalau dulu masa Rasulullah, orang yang syahid itu orang yang meninggal ketika berperang di jalan Allah. Apa maknanya itu? Mereka ingin ketika mereka meninggal itu berada dalam keadaan memperjuangkan kalimat Allah, dan itu yang menjadi saksi ketika dia menghadap Allah. Itu yang syahid. Keadaan dia memperjuangkan agama Allah itulah yang makanya jadi saksi menghadap Allah. Nah, ibu, bapak-bapak, apa yang bisa kita banggakan nanti ketika kita menghadap Allah? Apa yang akan menjadi saksi kita? Harta kita bisa kita jadikan saksi ketika harta itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Ilmu kita bisa jadi saksi ketika ilmu itu untuk kebaikan. Itu masuk syuhada. Karena kita tidak mungkin para
Yang memungkinkan itu adalah kita memanfaatkan setiap yang Allah berikan menjadi kebaikan kita dan menjadi saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, minas siddiqin, orang yang jujur. Jujur bukan karena manusia, tapi karena Allah. Kalau orang jujur karena manusia, paling dilihat orang jujur. Kalau tidak dilihat orang, hilang jujur. Tapi kalau jujurnya karena Allah, kemauan kebaikan. Karena dia merasa dia dilihat oleh Allah, maka dia akan jujur. Yang keempat, minas sholihin, orang yang mampu memanfaatkan rezeki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah 4 orang yang telah diberikan nikmat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk meningkatkan setiap rezeki yang Allah berikan menjadi nikmat Allah, termasuk Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan juga junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, judul yang diberikan penerus Ramadan bulan keberkahan. Kadang-kadang Bapak Ibu, Ambo berpikir sebenarnya yang kita cari di dunia kok banyak harta atau kebaikan harta. Mana kita cari? Kebaikan. Yang kita cari banyak anak atau kebaikan anak? Kebaikan. Sebab dulu di masa Quraisy, ibu bapak-bapak, Nabi berkata kepada kafir Quraisy, "Hei kalian semua, berimanlah kepada Allah, takutlah kepada akhirat." Apa kata kafir Quraisy? Kami pasti akan selamat. Kenapa? Karena harta kami banyak. Jadi orang kafir Quraisy itu meyakini kalau harta banyak itu yang akan menyelamatkannya. Yang kedua, kami akan selamat di akhirat karena anak-anak kami banyak. Anak-anak kami akan menolong nanti. Lalu Allah sampaikan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, yang akan menyelamatkan mereka itu adalah kebaikan dari harta itu, bukan harta. Yang akan menyelamatkan itu adalah kebaikan dari anak yang dimiliki, bukan anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendapatkan kebaikan dari sesuatu itulah yang disebut dengan berkah. Ayat yang kita sampaikan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. Seandainya satu penduduk, baik penduduk komplek, penduduk negara atau kampung, beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu keberkahan. Dari mana? Dari langit maupun dari bumi. Itu pintu keberkahannya. Ada yang mengatakan bahwa maksud di sana itu adalah pintu berkah itu dari mana saja bisa muncul. Itu makna dari langit dan dari bumi. Dari mana saja bisa muncul. Dalam tafsir Jalalain, kata-kata berkah di dalam ayat itu diartikan kebaikan, diartikan kebahagiaan. Artinya kalau seandainya satu kampung itu beriman dan bertakwa, maka itulah yang akan dia akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Dari mana? Dari apa yang diturunkan Allah dari langit maupun dari bumi. Turun hujan, datang kebaikan. Ikut turun hujan, datang gelembung, akan lebih baik. Turun hujan, tanaman tumbuh. Tidak turun hujan, banjir timbul. Itu kebaikan, kebahagiaan. Kalau seandainya turun hujan datang banjir, bukan bahagia nanti timbul, kesusahan nanti. Nah kalau begitu, makna berkah dalam ayat ini adalah kebaikan, keberkahan. Profesor
Profesor Presihat juga mengatakan bahwa kata-kata berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan sudah ada, tapi dia bertambah. Nah, itu dikatakan berkah. Kalau kita mendapatkan harta, harta itu apakah memberikan kebaikan atau tidak bagi kita? Kalau dia memberikan kebaikan, berarti dia berkah. Atau kalau dia mendatangkan tambahan kebaikan, berarti dia berkah. Nah, ini yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kita mencari harta, yang kita cari itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Sebab berapa banyaknya orang yang sibuk mencari harta siang dan malam tanpa waktu, mengumpulkan pundi-pundi harta, tapi dia tidak bahagia. Bawaannya adalah sakit kalau kok hantu di situ bahagia, asu-asu ke dia di orang. Harta itu menjadi sumber kesulitan, jadi bukan sumber kebahagiaan. Kalau itu yang terjadi, bukan berkah yang kita dapatkan, tapi kesulitan hidup. Karena itu harta itu di dalam Islam bukan menjadi tujuan, tapi alat untuk hidup. Makanya kata Allah, al-mal artinya fitnah, aulan itu artinya fitnah, ujian atau cobaan. Tergantung kita bagaimana kita bisa memanfaatkan harta. Apakah harta itu bisa memberikan kebaikan bagi kita atau tidak? Anak begitu juga. Apakah anak ini akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita atau tidak? Ada orang punya anak satu saja, tapi Masya Allah, orang tuanya bangga dengan anaknya, soleh, mendatangkan kebaikan, memberikan kebahagiaan, satu saja. Tapi ada orang punya 8, tapi satu pun tidak ada yang menyenangkan. Mana yang lebih baik? Mana yang Pak? Inilah yang menjadi kadang-kadang kafir Quraisy yang penting banyak anak, tapi satu dia mereka tidak ada yang datang ke kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dilihat dari makna keberkahan ini, maka kita pahami berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ini kita kaitkan dengan Ramadan. Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penuh kebaikan. Kebaikan itu ditentukan oleh ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Apa fungsi ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Ibadah yang kita lakukan ini dalam rangka mempersiapkan keberlangsungan hidup kita. Di mau keberlangsungan hidup kita. Keberlangsungan hidup kita ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu, di mana disuruh Pak? Di tanah, dikubur di tanah. Habis perjalanan jasad, habis perjalanan fisik kita ini, dia kembali ke tanah. Yang roh kita selesai perjalanannya? Tidak. Roh kita, rohani kita, dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan melangsungkan kehidupan berikutnya. Keberlangsungan hidup kita sesudah di dunia ini itu bukan keberlangsungan kehidupan fisik, tapi keberlangsungan kehidupan rohani. Terkait dengan itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan kehidupan hari esok, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang menghadapinya yang mana Pak? Fisik kita? Tidak mungkin. Yang akan menghadapi nanti adalah
rohani kita. Rohani kita yang akan mempertanggungjawabkan itu. Ya Ustaz, nanti kan beko kan tangan awak yang akan menjadi saksi, yang akan berbicara. Kemudian kaki kita yang akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan. Nanti di akhirat itu kita akan dibentuk sesuai dengan kodrat alam akhiratnya, bukan kodrat alam dunia. Ya, alam dunia sudah selesai fisik kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar fisik kita ini sehat, maka dia butuh asupan, butuh makan, butuh minum. Makanan dan minuman yang dibutuhkan fisik kita ini saripati dari tanah, karena di situ asalnya Pak. Awak makan buah-buahan itu saripati tanah. Sado yang kita makan kok saripati tanah, karena itu asalnya. Sementara makanan rohani kita, dia harus disesuaikan dengan asalnya. Asal rohani kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kebutuhan rohani kita ini adalah ibadah. Maka Ramadan ini adalah bulan ibadah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amalan dan ibadah, memenuhi kebutuhan rohani kita ini, dan sekaligus sebagai upaya kita untuk mempersiapkan keberlangsungan hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Ramadan ini kita jadikan bulan ibadah, maka kapan Ramadan ini menjadi berkah bagi kita? Kapan Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita? Ustaz, Ramadan patang berkah bagi kita. Apa tandanya Pak? Ambo menggali untungnya dapat 10 juta. Untung itu untuk kehidupan dunia kita. Tapi apakah dengan keuntungan itu bisa memberikan kebahagiaan rohani kita? Di situ berkah. Kita mendapatkan keuntungan dari berdagang tadi, lalu kemudian kita jadikan itu sebagai alat untuk berinfak, sedekah, zakat, sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, maka disitulah berkah. Nah, Ramadan ini memberikan berbagai macam ibadah kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah dengan Ramadan ini kita bisa menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Balik kepada makna berkah tadi Pak. Apa makna berkah tadi? Kalau segala sesuatu bertambah dalam kehidupan ini. Ketika Ramadan kok lain bertambah tak ibadah kita. Kalau di awal bulan-bulan dulu kemas haji agak jarang, Ramadan itu selesai, sesudah itu kemas haji bertambah volumenya, maka berkah Ramadan kita. Kalau sebelumnya ketika sebelum Ramadan infak sedekahnya agak kurang, tapi selesai Ramadan nanti tambah rajin sedekah infaknya, berarti kita mendapatkan berkah Ramadan ini. Kalau seandainya sebelumnya semangat kita untuk datang ke masjid ini kurang, setelah selesai Ramadan ini kuat semangat ke masjid, maka kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Kalau kita memaknai kata-kata berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam kehidupan. Apa kebaikan Ramadan tadi? Maka kalau kita kaitkan dengan firman Allah, tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, membentuk diri kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Apakah dengan Ramadan ini ketakwaan kita meningkat kepada Allah, maka disitulah keberkahan Ramadan. Lalu apa yang kita jadikan ukuran ketakwaan kita itu bertambah atau tidak? Di antaranya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Di antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa tadi
menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu apa ukuran seseorang itu bertakwa atau tidak? Pertama, wa yaj'al lahu furqan. Allah berikan kekuatan di dalam dirinya untuk membedakan, memilah, memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kalau itu ada kekuatan di dalam diri kita, maka disitulah ada ketakwaan. Muncul semangat untuk mengambil yang pantas dan menolak yang tidak pantas. Itulah yang takwa. Tapi bukan sekedar memilih, tapi mengambil. Orang ini Pak Bu pintar memilih, ikut punya orang, ikut punya awak. Tapi kekuatan untuk mengambil punya awak itu kadang-kadang lemah. Kalau dikatakan orang korupsi Pak, jale enggak kalau yang dikorupsi itu tak pitinya? Jale ini. Yang diambil itu bukan pitinya, itu hak orang lain. Tahu, tapi kenapa diambil? Karena kekuatan untuk mengambil yang hak lemah. Memilihnya jelas bisa, tapi mengambil yang hak lemah. Disinilah nilai ketakwaannya tidak ada. Karena takwa bukan sekedar dikatakan ambo bertakwa, tapi ditentukan oleh kekuatan untuk mengambil yang benar, menolak yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu, kata Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Takwa itu ditunjukkan pada kemampuan seseorang untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Kebiasaan yang tidak baik banyak. Bukunjing itu lelok lah, tidak lelok. Kini kita ubah. Baca caranya supaya kita tidak bergunjing, baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Biasanya banyak mota, itu hilangkan, itu kita ganti baca Al-Quran. Jadi kebiasaan. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita dapat datang ke masjid ini. Ini kan kita melakukan kebaikan. Dengan kita melakukan ini, berarti kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Kalau kita tidak datang, mungkin kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Itu yang kita syukurkan. Untung kita ke masjid ini menjadi kebiasaan. Inilah kata Allah, yang bertakwa itu diukur nanti apakah dia bisa mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Kalau ada ketakwaan kepada Allah di dalam hatinya, maka akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu istighfar. Kepada Allah minta ampun, kepada manusia meminta maaf. Kira-kira Pak, mana yang lebih baik, minta maaf atau memberi maaf? Maka kira baik Pak, meminta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf mudah, meminta maaf yang susah Pak. Apa salah aku maafkan salah, selesai. Tapi kalau kita salah meminta maaf susah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini ketika bersikap itu dikendalikan dengan status sosial kita. Itu sih Pak. Saya mau bertanya, kalau di kantor itu Pak, kalau bawahan bersalah kepada pimpinan, itu doa disuruh minta maaf, minta maaf lah. Salah pimpinan. Coba kita balik Pak. Kalau pimpinan bersalah kepada bawahan, kira-kira pimpinan minta maaf atau tidak? Kalau meminta maaf bukan pimpinannya. Kenapa? Orang sering bersikap ditentukan oleh status sosialnya, bukan karena perbuatan salah itu. Itu yang berat. Kadang-kadang Ustaz, bukan Ustaz, kamu minta maaf. Status sosialnya. Nah sering seperti itu.
yang seperti itu kata Allah, kalau ada ketakwaan maka itu akan ditepis. Yang menjadi persoalan kita bukan status sosialnya, yang menjadi persoalannya adalah kita bersalah. Kalau ketakwaan ada kata Allah, maka diberikan oleh Allah kekuatan untuk meminta maaf kalau seandainya dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 setidaknya kriteria ketakwaan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, ketika selesai Ramadan ini, apakah yang 3 itu bertambah kuat dalam diri kita? Kalau bertambah, berarti kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada besok subuh kita kembali mendengarkan ceramah atau tausiah subuh bersama Ustaz Dr. Andus Haji Akrisa dengan tema amalan utama di bulan Ramadan. Kemudian pada Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk masjid sebanyak Rp440.000, kemudian anak yatim Rp275.000, duafa Rp202.000, kemudian sumbangan untuk kegiatan Ramadan sebanyak Rp600.000 dari Umaidan Ayubi Budiman. Total seluruhnya sebanyak Rp1.517.000. Alhamdulillah, semoga akan kita